pagi. Dia akan dites kesehatan dan sidik jari. Biasanya yang udah kalau udah sidik jari plus tes kesehatan dan dikirim ke kejaksaan karena P21 akan masuk ke pengadilan, biasanya akan ditahan 95% fix. Jadi malam ini gue akan sholat tahajud guys. Gue akan bangun jam 2 atau jam 2 lewat dikit untuk sholat tahajud, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Rasman si kura-kura ninja yang bau lambung, yang bau napasnya kayak sampah, yang suka preskon warawiri ngomong gak jelas, yang suka menyurati Kapolda, Kapolres, Propam dan lain-lain agar dipenjara. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba ini ya Allah. Jadi kalian harus aminin ya. Amin yang kencang. Amin. Karena ini benalu sekali guys. Ini manusia memang harus dikurung. Karena kalau di kebun binatang kayaknya dia nggak bisa dikurung ya. Jadi kayaknya ngurung harus bapak-bapak dari kejaksaan. Ya karena besok udah P21. Mudah-mudahan bapak-bapak kejaksaan nanti pas dikirimin si Rasman kura-kura ninja yang bau, bapak harus pakai masker karena napasnya fix bau banget bapak-bapak kejaksaan. Tolong dipenjara aja karena dia kabur dari kebun binatang dan kayaknya kebun binatang nggak sanggup ngerangkeng dia. Jadi kayaknya bapak-bapak kejaksaan aja yang mengkerangkeng dia. Taruh yang lama, taruh yang lama. Ya. Ragunan udah nggak mau terima yang namanya Rasman, say. Ya karena udah banyak banget hewan di situ. Takutnya kalau ditaruh di situ nanti hewannya diajak ribut sama Rasman Nasution. Akhirnya Allah, mudah-mudahan Rasman besok ditahan. Tapi biasanya sih guys ya, kalau udah tes kesehatan itu harus hati-hati. Kalian kalau berkasus, terus kasusnya dilimpahkan, udah P21, terus disuruh tes kesehatan, hati-hati guys. Karena apa? Karena kans untuk ditahan itu bener-bener besar banget guys. Neng, taruh ini di luar biar nggak bau kamar. Kamu nggak mau kan ini? Hah? Mendingan sama ininya deh. Si Kang Semir kapan? Kang Semir sebentar lagi guys. Karena sudah pemanggilan saksi-saksi dari saya. Ya, abis itu dia dipanggil, abis itu game over. Jadi satu persatu tumbang. Makanya jangan berkasus sama gue tuh bukannya sok-sokan ya atau gimana, tapi biasanya yang berkasus sama gue atau mulai-mulai ikut-ikutan gitu ya, ada aja nanti permasalahannya yang dicari-cari, ada aja. Gue tuh selalu memperingati, jangan. Contoh ikan buntel, ikan Mira Hayati sekarang lagi ngumpet karena dia udah dipanggil sama kepolisian Polda Makassar. Tapi dia nggak datang, udah panggilan kedua, panggilan ketiga dia pasti digerek, dia pasti dijemput paksa. Stop. Nah, Rasman pula ikut-ikutan. Ya udah, akhirnya dia ada kasus sama Hotman Paris, dicari-cari kasusnya, well. Sekarang dilimpahkan, well. Nanti pokoknya kalau nggak salah penutupan akhir tahun tuh ada 3-4 orang yang akan dipenjara. Tapi yang 2 lagi gue nggak bisa kasih tahu. Ya nanti kalau dia udah datang panggilan, dia juga dipanggil panggilan polisi, dia udah. Sampai dia dipanggil panggilan polisi, dia sudah BAP, nanti gue akan umumkan. Sama kayak Heni Segara tuh juga ya, mudah-mudahan prosesnya cepat karena juga dia sudah dilaporkan ke Mabes Polri. Jadi makanya udah deh ya, kalau udah salah diem baik, meneng baik. Kalau kata orang Jawa tuh meneng diem, gak usah sok-sokan melawan. KF Skin juga sebenarnya, kalau KF Skin itu dari 1 tahun lalu tuh udah dilaporin sama orang di Mabes, tapi nggak tahu deh, mungkin ya biasa lah ya. Tapi kalau sekarang KF Skin
NRL, Mira Hayati, Henny Sagara tidak akan luput dari genggaman. Sama skincare overclaim tuh kayak Daviena, dia kalau ngeluarin skincare lagi jangan kalian beli. Dia mau ngeluarin skincare, body lotion atau body care lainnya jangan dibeli. Sama satu lagi tuh kayak skincarenya Dr. Reza Gladys juga jangan dibeli. Dia walaupun gelarnya dokter ya, tapi produknya kebanyakan overclaim. Malah ada yang nggak retinol tapi dimasukin retinol. Jangan, dia cuma kalian kalau beli produknya dia cuma memperkaya untuk dirinya sendiri, kalian yang rugi. Pantes Reza Gladys tiba-tiba bisa beli rumah 80 miliar di Jaksel. Oh ternyata dia jual produk overcream yang dijual 2 juta lah satu paket, hampir 3 juta satu paket. Kena kau Reza Gladys, kena. Jangan dibeli produknya, jangan dibeli. Dia gelar dokter tapi dia tipu. Overclaim itu kan penipuan. Ya jangan dibeli. Reza Gladys, Daviena, siapa lagi tuh? KF Skincare, KF Skincare Kosmetik jangan dibeli ya. Kalau KF nanti hari Selasa hasil labnya keluar, nanti gue akan taruh di YouTube gue. I don't wanna to tidur. Ya buat Rasman, kamu pasti nggak tidur nyenyak malam ini Rasman. Besok dia dipanggil di Mabes jam 8.30 pagi. Pantengin TV. Ya pantengin TV. Gue pokoknya SS dia bungkam. Kayak mana gue dibilang SM bungkam? SS memang overclaim tapi dia tidak ada perlawanan. Beda sama Daviena, beda sama Reza Gladys tuh, Dr. Reza Gladys, beda. Terus kalau orang nggak ngelawan, kenapa kita harus serang? Nggak boleh dong, nggak fair. Kan yang di apa namanya? Yang diserang itu kan orang-orang yang overclaim tapi nggak ngaku, malah ngotot. Apalagi kalau skincarenya yang dijual bermerkuri, hidrokinon, tambah ngotot kayak Mira Hayati, NRL tuh, KF, siapa lagi, Ratu Glow, apalagi banyak kali, apalagi di Makassar tuh banyak. Terus gimana kalau orang yang udah overclaim mengaku salah mau memperbaiki, ya kita nggak usah serang guys, jangan, nggak boleh tuh. Kalau dia udah mau memperbaiki ya sudah. Kalian juga pakai otak. Maxi juga tuh. Wah, dia bukan lagi hidrokinon. Dia tuh hidrokinon, merkuri. Oh, lengkap, say. Maxi itu lengkap. Lengkap memang. Lengkap ya. Produk skincare berbahaya itu lihat aja di TikToknya Dr. Oki atau nggak di TikToknya Doktif. Ya kalau skincare dijual berbahaya itu namanya kejahatan. Itu bisa mengganggu kesehatan, itu jatuhnya sudah kriminal. Jadi bapak-bapak kepolisian Republik Indonesia harus tindak tegas, penjarain ya. Jangan mau 86, penjarain. Ya apalagi katanya Indonesia ini kan lagi bebenah ya kan, harus tegak lurus ya untuk bapak-bapak aparatur negara, harus tegak lurus ya, jangan mau 86 karena mereka tuh sudah membohongi para customer, para rakyat Indonesia. Dan kalau misalkan di review, kalian jangan langsung bilang, ih mau ngejatohin produk. Banyak kok yang di review hasilnya bagus. Justru kalian kalau nggak ada salahnya, kalau skincare kalian bagus, kalau di review justru senang. Pertama nggak ngeluarin duit, kedua promo gratis. Itu yang bener. Ini di review udah bilang, ih jahatnya, pasti iri ya. Siapa yang iri? Kalau bener skincare-nya kayak skincare gue tuh, review sok, gue malah happy. Ya kan, sambil hitung-hitung promosi, apalagi yang nge-review dokter. Oh, udah itu paten itu. Kalau itu udah paten.
Semir gimana? Kang Semir nggak tenggelam. Tunggu, kan udah mau dikit lagi ini. Rasman bilang kecepetan, kalian bilang kelamaan. Bingung deh. Sabarlah. Semua tuh berproses guys. Gak ada yang kucuk-kucuk. Kecuali kasus pembonsaian. Nah baru bisa langsung disikat. Saraswati, The SARS itu kan udah di review sama dokter Oki, bagus skincare-nya, nggak overclaim, nggak ada bahan berbahaya, bagus. Nah beli tuh yang di Makassar, mendingan kalian beli The SARS tuh, yang Putri Duyung apa itu ownernya itu, yang bercewet. Nah itu bagus tuh skincare-nya, kalian boleh beli tuh yang di Makassar. Jadi memang nggak semua orang di Makassar itu ownernya jual skincare berbahaya. Yang jual skincare berbahaya tuh Ratu Glow, Maxi, NRL, Mira Hayati, KF dari Lamongan. Siapa lagi yang dari Makassar? Kalau FF itu kan lagi mau direview, belum tahu gue hasilnya. Tabita, jangan kau beli itu. Tabita udah haram itu, haram jadah itu ya. Heni Sagara ada hidrokinonnya. Heni Sagara itu produknya banyak. Ada apa aja Heni Sagara? Skincare apa aja? Terra Beauty itu dari Heni Sagara. Terus Marwah ya? Apa sih? Pokoknya ya Heni Sagara tuh punya 4 skincare dia. Apa? Salah satunya Terra Beauty. Itu jangan dibeli, ada hidrokinon tuh jelas. Pokoknya aku nggak sabar mau nunggu Rasman dipanggil Mabes Polri cybercrime besok jam 8.30. Pantengin ya guys, siapa tahu masuk TV, nggak tahu masuk TV nggak tahu enggak. Marwah tuh juga punya Heni Sagara tuh, jangan dibeli tuh, ada hidrokinonnya. Kalian tahu nggak, gue cerita sedikit ya. Jadi rata-rata ya, ini rata-rata, kita bicara rata-rata owner dari daerah, owner skincare dari daerah yang jual skincare, ini nggak semua ya, tapi rata-rata yang ngejual produk-produknya itu rata-rata mereka tidak mempergunakan daily produknya untuk sehari-hari, tidak, karena mereka tahu betul kandungannya berbahaya. Apalagi yang tadi gue sebutin, Maxi, NRL, Mira Hayati Dugong, Ratu Glow, apalagi sih yang di Makassar, gue nggak tahu deh apa-apa aja. Itu pasti mereka nggak gunain, mereka gunainnya tuh cuma pas lagi live aja, seolah-olah mereka pakai produknya, padahal mah enggak lah, mereka tahu itu produknya berbahaya. KF skincare juga yang ownernya Cindy ya, ownernya dari Lamongan tuh, mereka pasti nggak pakai karena produknya berbahaya. Daviena aja nggak pakai produknya, Daviena yang overclaim, padahal itu overclaim loh. Ya kan, dia ketahuan di kamarnya ada SK2. Enggak lah, sudahlah, kalian nggak usah tergiur dengan produk skincare murah yang bisa nutup pori-pori, flek, komedo, beruntusan, apa, jerawat. Nggak ada guys, nggak ada. Kalian kalau mau tahu skincare yang udah di review hasilnya jelek atau bagus, itu kalian lihat aja TikToknya Doktif atau Dokter Oki. Di situ kan ada, jangan banyak tanya ya. Kerjaan gue tuh bukan ngeliatin TikTok orang. Jadi kalian kalau mau tahu ya kalian aja yang cek sendiri. I don't wanna know. Jadi semua produk yang di review tuh nggak semuanya berbahaya, nggak semuanya overclaim, ada yang juga bagus-bagus.
Tapi yang overclaim, yang berbahaya ini owner-ownernya tuh ngeyel. Dikasih tahu malah dia yang lebih kenceng, dia yang lebih sewot, dia yang lebih marah. Kan aneh. Akhirnya digas lah. Digas baru diem. Oh. Sini. Mira Hayati kemana? Mira Hayati lagi sembunyi di goa karena dia udah dapat panggilan polisi. Dia udah dipanggil polisi di Makassar. Nggak tahu Polres, nggak tahu Polda Makassar, nggak tahu. Tapi yang jelas dia udah dipanggil. Panggilan kedua, sekarang udah panggilan kedua tapi dia nggak hadir-hadir. Panggilan ketiga dia akan dijemput paksa si Dugong. Udah makanya jangan pada ngeyel ya. Tabita tuh berbahaya, udah dicek lab. Udah kalian jangan, udah deh kalau udah di review hasilnya jelek udah minta maaf aja, perbaiki udah, daripada dikorek-korek. Jangan makin keras. Gitu. Ya udahlah, I mau istirahat ya, gue mau sholat, gue mau bangun, mau sholat tahajud, gue mau doain semoga Rasman nanti pagi ditahan sama Mabes Polri supaya dia nggak berkoar-koar, nggak ngirim surat melulu deh ya, capek banget. Ya udah, bye.